Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustaz Ismail Abu Hanan, alhamdulillah hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Khatib Bilal Karim Barokah, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM beserta pengurus, tim pembina dan penasihat Muslim Barokah, seterusnya kepada seluruh jemaah maghrib yang insyaallah Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala pada maghrib ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjemaah dan nanti dilanjutkan dengan kajian dan nanti kita lanjutkan dengan sholat isya berjemaah. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang suka mengikuti jalan beliau. Insyaallah kita termasuk beliau yang dapat sepanjang. Baik Bu, jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, seperti biasa hadiah pulang pada tiap minggu malam kita kajian sehabis maghrib sampai dengan isya, dan malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ismail Abu Hanan. Untuk itu marilah mulai kita kajian kita ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim wa huwa asdiqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sedang salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, itu berupa kesehatan dan kesempatan, nikmat juga waktu luang yang Allah berikan kepada kita, dan juga nikmatul iman wal Islam. Dan semua nikmat itu alhamdulillah kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan yaitu talabul ilmi, yaitu mencoba mengambil buah manis yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya dalam firman dan hadisnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda suri tauladan kita Habibullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa dan istiqomah menjalankan sunnah beliau hatta yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu yang hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berbuat jahat, bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas satu hadis, yaitu di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah
yang disyarahkan oleh yaitu Muhyiddin Mistu, yang mana hadis ini dulu pernah kita sampaikan hadis yang keempat tentang penciptaan manusia. Kemudian pada kesempatan kali ini kita membahas hadis yang ketiganya, yaitu Arkanul Islam wa Da'aimul Idham, yaitu tentang rukun-rukun Islam dan fondasi atau yang namanya pokok di dalam Islam ini. Ini masyhur hadisnya, yang mana mungkin kita sudah hafal, yang mana ini ada rukun Islam, jarang orang tidak hafal. Yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan an Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab memiliki seorang anak yaitu Abdullah. Abdullah ini juga sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka berdua, yaitu Abdullah dan Umar bin Khattab. Qala, Abdullah ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu, berarti kalau sami'tu Abdullah bin Umar itu mendengar langsung dari Rasul tanpa perantara yang lain. Biasanya hadis menyampaikan haddatsana, sahabat fulan menyampaikan kepada kami, berarti dia tidak mendengar langsung. Tapi kalau bahasanya sami'tu, berarti langsung dia mendengar Rasul bersabda. Berarti dia ada di majelis itu ketika Rasulullah menyampaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Buniyal Islam ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Dalam riwayat lain khamsatin, di sini disebut khamsin. Yang pertama, syahadi anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwasanya tiada ilah berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, wa hajjil bait. Ini beda urutannya. Kalau di hadis keduanya urut dari mulai syahadatain, salat, kemudian zakat, puasa, dan haji. Tapi di sini kebalik dalam riwayat ini, haji duluan kemudian shaum Ramadan, kemudian baru yang terakhir adalah puasa Ramadan. Hadis ini yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Hadis ini banyak diriwayatkan dari Bukhari Muslim dalam kitab beliau Fil Iman, Babul Iman wa Qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan Imam Muslim juga, Imam Bukhari juga disebutkan, Imam Tirmizi menyebutkan dalam kitab beliau Babul Maja'a fin Nabi al-Islam ala khamsin. Kemudian Imam Nasai meriwayatkan juga Fil Iman Babu ala kam bunyal Islam. Kemudian juga Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam Musnad. Jadi hadis ini luar biasa, banyak periwayatan yang disebutkan di sini. Hadis ini menjelaskan kepada kita arkanul Islam, bahwasanya rukun Islam itu haditsun azimun jiddan, hadis yang sangat-sangat agung sekali, sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Fahuwa ahadul qawaidul Islam, adalah qaidah Islam wa jawami'ul akram, dan kumpulan-kumpulan hukum Islam kumpul di dalam hadis ini. In fiha ma'rifatud din wa ma yata'ammad
alaihi wa jamal al-arkan wa hadhihi al-arkan mansus alaiha wal bidatu al-mukhir. Di sini tentunya dalil-dalil menjelaskan tentang ini dari Al-Qur'anul Karim dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bahas sedikit tentang pembahasan kata di dalam hadis ini. Pertama tadi dijelaskan bunia. Bunia itu fi'il madhi dari mabni lil majhul bin bani bana yabni, yaitu pondasi atau kalau secara itunya bangunan pondasinya. Ala khamsin ini khams da'aim atau khamsatan arkan, yaitu 5 pondasi. Kemudian di sini disebutkan syahadah. Yang pertama itu apa? Syahadah, persaksian. Di sini secara bahasa persaksian itu kalau dalam bahasa Arab itu syahada yushahidu itu menyaksikan. Kalau kita sebutkan ana usyahidu tilfaz, saya sedang nonton TV. Berarti syahadah di sini menyaksikan. Syahadat Allah berarti menyaksikan Allah. Wa asyhadu anna berarti menyaksikan Rasulullah. Nah, dari sini banyak orang-orang yang jidalul munafik, yaitu orang-orang munafik itu dan orang-orang liberal dengan kata menyaksikan ini akhirnya umat Islam dibikin ragu. Ragu kenapa? Persaksian mereka saja sudah tidak jelas. Kenapa? Mereka mengatakan menyaksikan Rasulullah. Kapan mereka menyaksikan? Karena di sini bahasanya syahadat. Nah, makanya pentingnya kita mempelajari hadis itu bukan dari tekstualnya saja, butuh syarah dari para ulama. Kalau syahadah itu benar menyaksikan, tapi kata para ulama apa? Syahadah itu iqraru wa tasdiq, pengakuan dan pembenaran. Itu arti syahadah. Ya, biar kita mengaku dan benar bahwasanya itu apa? Muhammadur Rasulullah. Bukan menyaksikan, tapi apa? Pengakuan dan pembenaran. Itu namanya syahadah. Makanya kita berkata syahadat la ilaha wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian la ilaha illallah itu tentunya ini adalah kata para ulama menyampaikan dalam kitab-kitab para ulama, la ilaha illallah itu memang secara arti tiada Tuhan selain Allah. Tapi dalam maknanya la ilaha illallah itu apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Itu artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar illallah, kecuali Allah. Bukan berarti tiada Tuhan selain Allah. Memang itu secara tekstualnya, tetapi maknanya makanya tiada ada Rob yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Terima kasih muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini penjelasannya tentunya tidak akan selesai karena kita ada 5 rukun. Setidaknya kita membahas beberapa. Yang pertama pembahasannya bina'ul Islam. Bangunan Islam itu yusabbihu Rasulullah SAW al-Islamu alladhi ja'a bihi walladhi yakhruju bihi al-insan min dairatil kufri wa yastahiqu 'alal jannah wal mubarak minan nar. Rasulullah SAW menyamakan bahwasanya bangunan Islam itu datang kepada kita yang mengeluarkan manusia yakhruju bihil insan. Islam itu datang ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia min daratil kufri, dari kekufuran.
yang selama ini mereka menyembah selain Allah. Ada yang menyembah Allah tetapi wasilahnya banyak perantara juga tidak benar. Ada juga benar-benar tidak menyembah Allah sama sekali. Nah, datangnya Islam ini untuk apa? Mengeluarkan itu semuanya dari kekufuran. Agar apa? Wa yastahaqqu 'alaihi jannah wa muba'adatu minan nar. Untuk memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam surga dan menjauhi orang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Makanya salamah itu apa? Ya keselamatan. Itu jalan selamat. Bil bada'il mahkam qa'imah al-asas wa qa'idat thabitah. Tentunya dalam pondasi yang kuat. Wa yubayyana anna hadhihi al-qawa'id allati qama 'alaiha al-taman. Yang disebutkan di sini tentunya pondasi-pondasi yang amat penting dalam kehidupan kita. Maka yang pertama yang kita masyhur yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu persaksian, pengakuan pembenaran bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'naha iqraru bi wujudillahi ta'ala wa wa'adanya. Bahwasanya Allah itu Maha, meyakini, mengikrarkan bahwasanya Allah itu yang Esa. Wa tasdiqu bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa risalatihi. Dan membenarkan bahwasanya Rasul itu adalah utusannya, pembawa risalahnya. Rasul itu asal katanya rosalah yasilu, itu risalah, membawa risalah, maka disebut Rasul, pembawa risalah. Wa hadza ruknun huwa kal asasu bis sunnah li baqiyatil arkan. Bahwasanya pondasi la ilaha illallah ini adalah pondasi awalnya, yang mana kita paham pondasi awal ini dari 4 pondasi ini, semuanya pondasi, dari mulai syahadah sampai haji itu pondasi semua. Tetapi yang paling dasar pondasinya itu, kalau bahasa kasarnya kita, pondasi kalau bangun rumah itu syahadatain. Syahadatain. Corslotnya itu di atas itu 4. Sholat, zakat, kemudian puasa dan haji. Maka yang pertama kali harus ada pondasinya apa? Syahadatain. 2 itu. Maka kalau rumah tanpa pondasi awal langsung saja sholat kemudian batal, hancur. Maka 4 itu dilakukan oleh seseorang tanpa syahadah, maka bubar semua 4, hancur, tidak berguna apa. Makanya pentingnya kita menjaga apa? Akidah. Makanya perbuatan syirik itu menghancurkan semuanya. Kenapa? Bukankah dia sholat, haji dan sebagainya? Kok bisa hancur? Pondasi awalnya sudah runtuh semua. Maka yang di atas itu otomatis ikut semua. Begitu juga kalau orang dari kekufuran masuk Islam, pondasi awalnya itu terbangun kokoh, di atasnya pun akan kokoh. Makanya amalan perbuatan innallaha la yaghfiru dzunub, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa kesyirikan, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kematiannya dia. Ya, makanya syahadat ini adalah sesuatu yang amat penting dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW amartu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan kata Rasulullah SAW untuk memerangi manusia sampai mereka itu mengucapkan
syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka oleh karena itu Rasulullah tidak akan pernah memerangi lagi kalau sudah bersyahadat. Kenapa? Dalam peperangan, dalam riwayat disebutkan ada seorang sahabat lagi perang lagi berkecamuknya antara orang-orang kafir dengan kaum muslimin. Kemudian ada seorang kafir ketika orang kafir musyrik. Ketika sahabat ini orang kafir sudah terjatuh, tinggal dipenggal lagi lehernya. Kemudian orang kafir ini belum sampai pedang itu di lehernya, dia langsung ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata sahabat ini, wah kok ngicu, centang, dipegang sekalian. Kabar itu sampai ke telinga baginda sallallahu alaihi wasallam dan sahabat itu dipanggil. Tahan. Maka Rasulullah menyampaikan, kenapa engkau membunuhnya? Padahal dia sudah bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan berhak disembah Allah dan aku adalah utusan Allah. Ayat Rasul, kau ngicu gitu. Nyo bersyahadat sudah puncak pedang menyampai pada lehernya. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau sudah membelah dadanya melihat bahwa dia itu berdusta? Baru sahabat itu terdiam. Akhirnya bayar diat, karena membunuh orang itu apa? Bayar kafar. Nggak boleh sembarang bunuh orang. Tadi masalah itu. Apalagi zaman kita, orang yang sudah jelas bersyahadat kita kafirkan. Nah, ini berat ya, itu berat ya. Jadi makanya tidak segampang itu mengkafirkan orang. Kata para ulama menyampaikan, seandainya seseorang itu sudah dipastikan 99% kafir, tinggal 1%-nya lagi dia itu mungkin muslim. Kata para ulama apa? Ambil yang 1% itu, mengalahkan 99%. Jadi saking tidak mudahnya mengkafirkan seorang muslim. Kenapa? Karena mengkafirkan mengklaim itu bahwasanya dia kafir. Yang pertama dia wajib diperangi, dan juga itu ancaman yang berat di hadapan Allah, itu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya gak gampang mengkafirkan orang. Jadi mengkafirkan orang itu berat. Kalau kita mengkafirkan seseorang dan itu salah, maka kekafiran itu kembali kepada orang yang mengkafirkan. Tapi salah juga, sudah jelas-jelas kafir, kemudian dia tidak mengkafirkan, itu salah juga. Maka ini pentingnya syahadah dalam kehidupan kita. Maka di sini diriwayatkan Bukhari Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qala la ilaha illallah mukhlasan dakhala al-jannah. Siapapun dalam kehidupan ini mengucapkan kalimat syahadat ini mukhlasan lillah, dengan ikhlas karena Allah, dakhala al-jannah, maka dia akan pasti masuk surga. Maka sesuai dengan hadis yang lain, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Makanya orang yang akhir dari ucapannya kalimat syahadat, maka dia itu sudah dijamin akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Asalkan syahadat itu tidak batal sampai dia meninggal dunia. Karena nanti ada nawaqidul kalau kita baca akidah ada namanya nawaqidul iman, pembatal keimanan. Maka di sini apa? Tentunya syahadat ini amatlah penting. Pondasi awal itu syahadatain. Maka kalau syahadah ini belum ada pondasinya, syahadat tidak diucapkan, maka sesuai dengan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Maka nanti di yaumil kiamah Allah itu memperlihatkan amal soleh seseorang
yaitu dari orang-orang kafir yang mereka kita sering sampaikan tidak semua orang kafir itu apa? Berbuat keburukan. Mungkin mereka membantu tetangganya. Ada bencana alam mungkin mereka duluan yang dekat membantu orang-orang mendapatkan bencana. Nah, amalan mereka seperti itu tuh nanti di yaumil qiyamah apa? Wa qadimna ila ma amil. Allah perlihatkan pahala begitu besar nanti di yaumil qiyamah. Allah perlihatkan. Setelah mereka melihat begitu banyak pahala di depan mata mereka, faja'alnahu haba'an manthura. Maka Allah hancurkan amal soleh itu seperti debu yang berterbangan. Kenapa Allah hancurkan? Karena di yaumil kiamah nanti apapun bentuk, sekecil apapun bentuk amal soleh wajib dihitung. Itu pasti dihitung. Maka jangan diremehkan sekecil apapun amal soleh. Kenapa? Sekecil apapun akan dihitung oleh Allah. Makanya dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Kalau sudah hancur maka tidak bisa dihitung lagi. Makanya itu akan dihitung di yaumil kiamah. Makanya syahadat. Kenapa mereka tidak bisa mendapatkan amal soleh itu? Karena ini tadi tidak ada wadah tempat untuk menyimpan pahala itu, yaitu syahadat. Ringan kita sebutkan ini, ringan, tetapi konsekuensi di dalam itu berat, harus dijalankan. Makanya di alam kubur nanti kita dapatkan, dalam hadis disebutkan bahwasanya yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man rabbuka? Ya, pengetahuan tentang la ilaha illallah. Kemudian yang kedua apa? Wa man rajulun arsala ilaika. Jadi bukan pertanyaan siapa Tuhanmu, kemudian siapa nabimu, enggak. Itu tafsir para ulama aja menyampaikan. Dalam hadisnya aslinya disebutkan Rasulullah, man rabbuka wa man rajulun arsala ilaika. Atau kata Rasulullah SAW. Jadi setelah dia menjawab Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan kedua adalah siapa seorang laki-laki yang diutus kepadamu. Bukan siapa nabimu di situ. Makanya kalau orang-orang munafik, orang-orang kafir pasti bingung, laki-laki yang mana? Karena banyak laki-laki yang ditemukan dalam kehidupan. Jangan-jangan laki-laki yang ini, jangan-jangan laki-laki yang ketua mereka dulu rombongannya, yang mana ini? Makanya ketika dijawab orang Muslim, wa Muhammadun Rasulullah SAW, maka selamat. Tapi bagi orang-orang kafir dan pertanyaan seperti itu tuh mereka akan menjawab, saya dengar sih dia seorang nabi, gitu. Dengar-dengar, jadi ikut-ikut. Nah itu selalu langsung. Kalau pertanyaan itu berarti nggak bisa jawab. Ya kalau orang mukmin yang paham. Ketika ditanya siapa, dia dijawab Muhammad Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Akan ditanya lagi nantinya berterusnya, dari mana engkau mengetahuinya? Ya, qara'tu wa ta'allamtu. Ya saya baca dan dengar. Ya, saya belajar bukan hanya dengar dari orang. Saya tahu itu dengan apa? Taklim. Tahu saya baca itu adalah utusan Allah. Bagi orang kafir tidak. Ketika ditanya enggak bisa jawab, saja. Ya, kemudian jawab saya dengar dari orang. Ya, gitu. Jawabannya apa? Dari orang. Maka di sini apa? Syahadat ini penting dalam kehidupan. Makanya di dalam ayat disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim itu tingkatan paling bawah. Muslim, mukmin dan ihsan. Muslim itu ya orang-orang muslim. Tapi ma'azalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya syahadat ini jangan sampai hilang dalam kehidupan kita, karena ini pegangan dan itu juga adalah kuncinya miftahul jannah.
Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Maka kalau kuncinya surga la ilaha illallah, berarti setiap orang sudah megang kuncinya masing-masing. Jadi kalau mau masuk, jangan nunggu orang lain. Illa Rasulullah SAW. Karena pintu surga itu tidak akan pernah dibuka sampai nanti yang duluan masuk itu baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun nanti ditanya, "Man anta?" ketika ketuk pintu surga. "Ana Muhammad Rasulullah." Ya, kami disuruh buka pintu surga itu kalau Muhammad duluan yang masuk baru buka. Makanya kita itu umat terakhir, nanti yang luar biasanya paling pertama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa, umat terakhir tapi apa? Paling pertama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan orang golongan-golongan yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ini iqamus shalah. Ini bahasanya dalam hadis ini apa? Qoma yaqum iqaman. Mendirikan, bukan melaksanakan. Jadi berbeda. Makanya bahasa hadis dan Quran itu kalau dia berbeda cara penyebutannya, butuh perhatian berarti di situ. Di sini disebutkan mendirikan sholat, ya bukan hanya melaksanakan sholat. Ya bahasanya hanya menggugurkan kewajiban gitu dalam melaksanakan sholat. Di sini apa? Al-muradul muhafadzatu 'ala sholat wal qiyami biha 'ala awqatiha. Yang pertama, dia menjaga sholatnya, yang disebut mendirikan sholat, menjaga sholatnya, wal qiyami biha 'ala awqatiha, dan melaksanakan itu tepat pada waktunya. Jadi bukan sholat zuhur masuk asar, asar masuk maghrib, maghrib masuk sholat isya baru sholat. Itu namanya lalai, itu bahaya. Orang yang sholat apa lalai, itu bahaya. Wa adaaha kamilan bi syurutiha wa arkaniha, dan menjaga apa? Syarat-syaratnya dalam sholat dan rukun-rukunnya dalam sholat. Jadi paham rukunnya yang mana, sunnahnya yang mana, syarat sahnya juga tahu. Makanya kalau dari mulai syarat sahnya saja sudah tidak benar dari wudunya, ya bagaimana sholatnya rusak kalau wudunya saja tidak sesuai. Makanya wudu itu benar-benar apa? Dilaksanakan sempurna. Makanya kalau tangan itu ila marfiqai, sampai siku. Jadi sikunya itu harus basah. Makanya kalau ini pakai hem sempit kadang, jangan hanya sampai sini. Itu harus dibuka. Harus apa? Sampai siku. Harus basah. Begitu juga kaki sampai mata. Kakinya pun harus basah. Asalnya sampai dilewatkan, sampai lewat itu. Makanya pentingnya dalam, jangan hanya apa? Hanya basah saja, kasihan. Wudunya sudah tidak sah, apalagi sholat. Wal muradu adabiha wa sunaniha, dan adab-adab dalam sholat dan juga sunnah-sunnah di dalam sholat maka dilaksanakan. Hatta tu'ti thamarataha fi nafsihil muslim, sampai seorang muslim itu mendapatkan thamar itu buah manis dari sholat itu dia dapatkan. Fayatrukul fahsya wal munkar, dia meninggalkan perbuatan keji dan kemungkaran.
Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan ada 5 ciri sholat seseorang itu diterima dan khusyuk. Kalau ada salah satunya saja di antara kita, itu sudah bisa dijamin kata beliau itu diterima dari khusyuk di sholat seorang hamba. Yang pertama beliau menyampaikan as-sabr. Ketika sudah melaksanakan sholat sesuai dengan disampaikan rukun, tepat waktu dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan buah dari sholat itu. Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim, as-sabr, adanya kesabaran dalam dirinya. Pasti bersabar. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah gandengkan kesabaran dengan sholat. Yang masyhur yang sering dibaca dalam tabligh musibah, apa yang disebutkan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Bersabar, gandengannya adalah sholat. Maka buah dari sholat itu muncullah kesabaran. Maka digandeng dua ini. Ya, orang sering nggak terima tentang musibah itu bisa jadi kita nggak mengklaim, tapi apa? Cek sholatnya. Bisa jadi faktor itu tidak menerimanya takdir. Ya. Kesabaran. Ini Al-Baqarah 153. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kesabaran gandengannya pada sholat. Maka buah pertama yang didapat seorang hamba kalau sholatnya khusyuk, kata Ibnu Qayyim, adalah dia bersabar dalam kehidupannya. Itu satu. Itu kita bisa cek sendiri. Ini kita dapatkan atau tidak. Itu salah satu cirinya apa? Khusyuknya sholat. Kemudian yang kedua, terhindar dari yang namanya syahwat ataupun pornografi. Kenapa? Di dalam surat Maryam 59 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Orang yang adha'us shalah, yang lalai dalam salatnya, gandengannya orang lalai dalam salat. Lanjutan ayatnya, wattaba'us syahawat, pasti mengikuti hawa nafsunya. Makanya gandengannya dari melalaikan sholat apa? Mengikuti syahwat. Ya, makanya banyak pelecehan dan sebagainya bisa dicek bagaimana sholatnya. Formalitas untuk sekedar sholat atau mendirikan sholat. Dia sholat tapi kok kayak gitu? Ya sholat sih sama-sama sholat, tapi apa? Iqamus shalah yang penting. Katanya terhindar dari ini, bersabar, tidak kena pornografi dan sebagainya, ya tetap sholatnya bagus. Nah, iqamus shalah ini bukan salah dari sholatnya, tapi orang yang melaksanakan sholat. Maka terhindar aqamus shalah wa taba'us syahwat. Orang melalaikan sholat pasti mengikuti syahwat. Makanya penting menjaga sholat agar terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Jadi kita tentukan seorang guru melecehkan siswinya. Kemudian wa iyadzubillah, sekarang mulai apa namanya ya? Kita tidak mengecek semuanya. Jadi keyakinan para umat kepada pesantren kadang mulai berkurang. Kenapa? Pesantren pun tidak jauh beda. Maka tentunya tidak semua, kita harus paham, tidak semua seperti itu, ya. Tapi tentunya hal itu adalah efek dari apa namanya, tentunya lemahnya iman kita dan juga wattaba'us syahwat. Itu yang kedua. Yang ketiga, buah dari sholat itu, tanda khusyuknya sholat seseorang adalah orangnya tidak bakhil, nggak pelit.
mudah mengeluarkan harta. Dalilnya apa? Di sini dalam surat Al-Baqarah 110, banyak dalam ayat-ayat yang lain disebutkan, banyak Allah menyebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Pastikan dengan dari sholat itu apa? Setelah sholat pasti nyuruh keluar duit. Wa itaiz zakat. Nah, itu cerminan orang kalau dia bagus sholatnya, zakatnya pasti dikeluarkan. Kenapa? Dia paham. Karena gandengan dari sholat itu ya pasti mengeluarkan uang. Makanya Ibnu Qayyim menyampaikan, ya orang sholatnya bagus sesuai dengan dituntunnya Rasulullah, pasti orangnya tidak bakhil. Tidak bakhil, enggak pelit orangnya. Makanya wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dan mereka menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini yang masyhur, terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Innas sholata tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini ada surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi buah dari sholat itu pasti fahsya, perbuatan keji, kemudian munkar, perbuatan jahat, itu dia terhindar dari. Kenapa? Ada dorongan dari dirinya apa? Kenapa? Kalau sholatnya benar itu orang harus paham dia tentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu buah dari sholatnya benar. Tanda khususnya sholat seseorang adalah rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Ini disampaikan dalam surat Toha 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqan. Kata Allah, kami tidak membutuhkan rezeki darimu, nahnu narzuquk. Kami akan memberikan rezeki kepadamu. Boleh dicek dalam Al-Quran, semua amal ibadah yang kita lakukan yang tentang ibadah, lanjutan ayatnya pasti rezeki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lanjutan ayatnya benar. Ma yuridu bikum rizqan, pasti rezeki. Maka yang kelimanya apa? Rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali, sudah habis waktu kita, mohon maaf. Mungkin saya sampai waktu. Kemudian sebagai penutup dari kami, bahwasanya kisah yang menarik tentang ini yaitu kisah seorang ibu yang selalu mengingatkan anaknya, padahal anaknya imam masjid Nabawi. Setiap waktu sholat dia telepon anaknya, nah sudah masuk waktu zuhur sholat. Anaknya kaget, ini saya imam, kok ingatnya untuk sholat? Ya jelas sholat, imam. Besoknya kayak gitu lagi. Ya, yang anaknya mengatakan, oh ibu ini saya imam, masa saya nggak sholat? Kata ibunya membacakan ayat Toha ini tadi, ayat 132 apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Wah, aku mengingatkan engkau untuk sholat itu bukan untukmu, tapi apa? Untukku. Orang yang mengingatkan keluarganya untuk sholat, Allah lancarkan rezekinya. Dan itu ibu, bukan untuk saya, ingatkan saja. Ini untuk apa? Untuk ibunya, agar Allah lancarkan rezekiku. Itu dari hadis ini, dalil ini dia sampaikan. Wallahu a'lam. Mohon maaf kalau ada khilaf dan salah. Kita sudah sampai yang kedua, itu salat, kemudian zakat dan seterusnya. Qul ya astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Ismail dan telah menyampaikan kajian tentang dasar
Islam apapun Islam, semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil makna dan kita istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup kajian kita pada malam ini dengan sama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum